Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan solehah. Berjumpa lagi ya sama Ustazah Fauzia pada pembelajaran hari Senin 18 Oktober 2021. Oke anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita melafazkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, silahkan dibuka bukunya dan disimak materi yang Ustazah sampaikan ya, Nak. Oke, kita mulai dari pembelajaran PPKN. Nah, minggu kemarin ya, hari Kamis kita sudah belajar mengenai tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Masih ingat nggak anak-anak apa itu hak dan kewajiban? Oke, hak itu adalah segala sesuatu yang mutlak yang kita dapatkan sejak kita lahir ya, bahkan di dalam kandungan. Nah, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Oke, nah kewajiban ini kita kerjakan harus dengan rasa tanggung jawab ya. Jadi nggak boleh ngasal-ngasal kayak gitu. Oke anak-anak? Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa dapat membedakan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kemudian, siswa dapat mengidentifikasi pelaksanaan hak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silahkan disimak video berikut ini ya. Manusia sebagai makhluk sosial tentu saja memiliki 3 hal yang harus diperhatikan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hak, kemudian yang kedua kewajiban, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Kita mulai dari hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita miliki atau kita dapatkan dari orang lain. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita berikan kepada orang lain. Lalu tanggung jawab adalah melaksanakan tugas dengan baik dan tidak teledor. Untuk lebih mudah memahami, saya ilustrasikan dengan menggunakan gambar sebagai berikut. Saya memiliki gambar seorang anak, kemudian gambar seorang ayah atau orang tuanya. Hubungan hak, kewajiban, dan tanggung jawab antara anak dengan orang tua bisa digambarkan sebagai berikut. Anak memiliki kewajiban yang harus diberikan kepada orang tuanya. Juga, anak memiliki hak yang harus diterima dari orang tuanya. Kewajiban dan hak ini harus dikerjakan dengan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab adalah ikatan yang mengikat antara kewajiban dan hak agar bisa terlaksana secara baik dan terlaksana sesuai dengan harapannya. Di sini kita diposisikan sebagai seorang anak. Maka kita sebagai anak memiliki satu hal yang harus dilaksanakan atau kita berikan kepada orang tua kita. Dengan adanya kita melaksanakan kewajiban tersebut, dengan bertanggung jawab, maka kita juga berhak memiliki sesuatu yang harus kita terima dari orang tua tersebut. Itulah yang namanya kewajiban, hak, dan juga tanggung jawab. Kita akan bahas satu persatu dari hak dan kewajiban, mulai dari hak kewajiban kita di rumah. Hak kita di rumah sebagai seorang anak antara lain adalah mendapatkan makan dan minum, mendapatkan perlindungan dan keamanan, mendapatkan bimbingan saat belajar, mendapatkan kesejahteraan hidup. Kemudian kewajiban kita antara lain adalah menjaga kebersihan rumah, patuh terhadap nasihat orang tua, menyayangi, menghargai, dan menghormati anggota keluarga, serta mengerjakan pekerjaan rumah. Ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban, yang tentu saja masih banyak lagi hak dan kewajiban kita di dalam lingkup rumah kita masing-masing. Karena kita telah menerima hak kita sebagai seorang anak, maka kita harus memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban kita, sebagaimana kita telah menerima hak tersebut. Kita berlanjut hak dan kewajiban kita di sekolah. Hak kita di sekolah antara lain adalah mendapatkan materi pelajaran, kemudian menanyakan pelajaran yang tidak dimengerti, dan yang terakhir adalah menggunakan fasilitas sekolah. Lalu kewajiban kita adalah mentaati peraturan sekolah, saling menghormati dengan warga sekolah, menjaga fasilitas sekolah. Dengan adanya kita mendapatkan hak, misalnya menggunakan fasilitas sekolah, maka kita harus menggunakannya dengan rasa tanggung jawab. Setelah kita gunakan,
tentu saja kita rapikan kembali sebagaimana awalnya sebelum kita gunakan. Setelah kita menerima semua hak kita di sekolah, maka kita juga memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan segala kewajiban kita. Begitu pula hak dan kewajiban kita di lingkungan. Hak kita antara lain adalah mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Itulah kewajiban. Kewajiban kita di lingkungan adalah menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah ke sungai, dan lain-lain. Kemudian menjaga keamanan lingkungan. Yang terakhir adalah membayar pajak. Hak dan kewajiban ini tentu saja harus kita laksanakan secara bertanggung jawab. Ingat, masih banyak contoh-contoh hak dan kewajiban, akan tetapi contoh di sini saya hanya mengambil 3 contoh saja. Sekian video singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, dari video tadi ya dapat kita ambil kesimpulan atau manfaat dalam melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Yang pertama yaitu memperlancar jalannya pembangunan, yang kedua menciptakan keamanan dan ketertiban, yang ketiga mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, yang keempat menciptakan perdamaian dan ketentraman, menghasilkan peraturan yang aspiratif. Nah, manfaat memiliki sikap bertanggung jawab atas hak dan kewajiban. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kedua, mendorong tercapainya kesuksesan. Ketiga, menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Yang keempat, melatih diri untuk hidup disiplin. Oke anak-anak, nah tugas pertamanya yaitu bagian ayo rumuskan ya. Buatlah peta pikiran ya mengenai tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban dengan rapi diserta dengan hiasan yang menarik. Nah, alat dan bahan yang digunakan yaitu kertas HVS, pensil warna, kemudian hiasan bisa berupa kertas origami ataupun lain-lainnya. Nah, di sini Ananda petunjuknya yang pertama ya, Ananda tulis mengenai tanggung jawab dan hak atau kewajiban Ananda ya di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Silahkan dipilih ya untuk temanya mengenai tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke pembelajaran matematika. Siap ya anak-anak? Nah, untuk pembelajaran hari ini bisa dilihat ya di link YouTube yang sudah Ustazah bikin di Grid School ya. Nah, ini adalah pembahasan yang bagian C-nya ya. Untuk pembahasan bagian A dan B-nya ada di link yang sudah tersedia. Silahkan disimak. Oke, halo, selamat. Nah, gambar ini ya. Ini sedikit kepanjangan. Oke. Nah, di sini ada titik A. Ya. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Salihah. Oke. Kemudian, ya, di sini dikasih jarak ya. Ada 8 cm. Oke, kemudian yang ini 7 cm ya. Ini 7 cm ya. Di gambarnya ya 7 cm. Oke. Kemudian ini dia sebenarnya kayak garis putus-putus gitu ya. Oke. Oke. Nah, dari gambar ini tadi yang kasih udah ketahuan ya dari yang bagian yang mana. Oke. Nah, sekarang Ustaz mau bertanya, di sini kira-kira gambar bidang datar apa aja yang terdapat pada gambar tersebut? Ada 3 bidang datar ya. Yang pertama segitiga ya. Yang pertama ini adalah segitiga. Oke. Tuh 2. Kemudian
setengah lingkaran, ya, setengah lingkaran, kemudian persegi, ya, persegi 4 atau segi 4 ya. Oke, nah sekarang tahap pertama yang harus kita kerjakan adalah kita cari dulu luas segi 4-nya atau perseginya. Berapa sih luas dari persegi ini? Oke, rumus untuk mencari luas persegi apa? Sisi kali sisi. Nah, di sini sisinya ini berapa kali sisi ini. Nah, kita tinggal masukin nilainya aja. Sisi di sini adalah 7. Maka kita masukin nilainya 7 kali 7, dapat hasilnya adalah 49 cm. Nah, karena di sini dia memiliki dua sisi ya, ini sisi pertama, ini sisi kedua. Jika di sisi pertamanya ini nilainya adalah 49 ya, maka di sini juga nilainya 49. Oke? Jika di sini 40, berarti sisi 1 ya, namanya ini sisi 2. Kalau di sini 49, di sini juga 49, maka tinggal kita kalikan aja ya. Berarti di sini luas persegi ya dikali 2. Oke, tadi nilai dari persegi ini berapa? 49. Karena dia memiliki dua sisi, maka tinggal kita kalikan aja. Oke, kita kali 2, maka dapat hasilnya adalah 98 cm kuadrat. Oke? Cm aja. Oke, kita hapus dulu ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Kita mencari lingkaran. Berapa luas dari lingkaran berikut ini? Ya, berapa luasnya? Nah, di sini bentuk lingkarannya ini tidak sempurna. Nah, karena dia tidak sempurna, di sini bentuk lingkarannya adalah setengah lingkaran. Ya, berarti tinggal kita masukin aja. Nah, rumusnya apa gitu. Karena dia setengah lingkaran, maka luas lingkarannya adalah setengah dikali I dikali R kuadrat. Oke, kita masukin setengah kali. Di sini nilai pi-nya yang mana? Nilai pi-nya itu ini. Itu 7. Maka nilai pi di sini yang kita gunakan tergantung dari nilai jari-jarinya. Kalau di sini jari-jarinya 7, maka nilai pi yang kita gunakan adalah 22/7 dikali nilai jari-jari 7 kali 7. Nah, dari sini ada yang bisa kita eliminasi nih. 7 sama 7 ini. Nah, kita eliminasi. Oke, tinggal kita kalikan aja sekarang. Sini ya. Oke, 1 kali 2 adalah 1 kali 22 adalah 22. Kemudian kita kali 7, maka hasilnya adalah 154. 154 per. Oke, di sini ada 2, berarti per 2. Oke, tinggal kita bagikan, maka hasilnya adalah 77 cm. Oke. Nah, itu yang lingkarannya. Oke. Nah, sekarang ya tinggal kita cari nih nilai yang di atas ini berapa nih. Nah, kemudian kita cari nih nilainya. Oke, kita ganti tinta yang baru ya. Coba kita pakai warna merah. Oke, berarti luas persegi tadi ya dikurangin sama luas lingkaran. Oke, nilai dari luas persegi tadi adalah 98, maka 98 dikurangi lingkaran tadi adalah 77, maka 99 dikurangi 77 adalah 21 cm. Oke, paham ya? Nah, ini adalah yang pertama ya. Jadi ini yang pertama. Oke, tepat ya. Nah, sekarang kita yang keduanya adalah di sini adalah luas persegi tadi ya, kemudian lingkaran. Kita lanjut yang ketiga yaitu
segitiga. Nah, segitiga di sini kita pakai warna hijau. Oke, luas segitiga. Oke, rumus dari luas segitiga apa? Yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini nilai dari luas alasnya ya setengah kali alasnya berapa nilainya? Ini 8 ya. 8 kali 7 di sini tingginya ini tingginya adalah 7. Oke. Berarti 8 kali 7. Oke, Nak? Nah, tinggal kita kalikan aja deh. Jadinya oke, ada yang bisa kita eliminasi di sini ada. Sebelum kita ini kan ya, kita eliminasi dulu. Oke. 2 sama 8 ya. Ini 1, ini 4. Kemudian tinggal kita kalikan 1 kali 4, kemudian kita kali 7. Maka dapat hasilnya adalah 28 cm. Oke. Nah, kemudian ya, itu segitiga di sini, segitiga yang pertama ya. Sini, ini segitiga pertama, ini segitiga berdua. Sama ya, kayak persegi tadi. Kalau di sini nilainya 28 di segitiga pertama ini, maka di segitiga kedua ini juga nilainya 28. Maka cara mencarinya adalah luas segitiga dikali 2. Oke, berarti nilai di segitiga pertama tadi berapa? 28. Kita kali 2, karena dia memiliki 2 segitiga. Tinggal kita kalikan, maka nilainya adalah 56 cm. Oke, di sini paham ya? Nah, di sini Ustazah kasih clue ya, kalau itu adalah untuk alas, kalau T itu untuk tinggi. Oke, Nak? Nah, sekarang kita lanjut ya. Karena di sini sudah dapat semua nilai lingkaran, persegi, dan segitiga, maka tinggal kita jumlahkan. Karena di situ jumlah ya katanya. Nah, maka sama dengan luas segitiga ya ditambah dengan tadi berapa nilai dari persegi dikurangi lingkaran tadi. Oke, tinggal kita masukkan nilai segitiga adalah 56 ditambah luas dari persegi ya sama tadi sama si lingkaran ini yaitu 21. Oke. Kita jumlahkan, dapat hasilnya adalah 77 cm. Itulah hasilnya. Sampai sini paham ya, Nak? Oke, sekarang tugasnya adalah tugas dulunya bagian ayo aplikasikan ya yang pilihan gandanya halaman 134. Untuk cara penyelesaiannya bisa dikerjakan di halaman 135. Oke, anak-anak. Thank you for attention. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saleh dan salehah.